setiap orang yang bertauhid itu masuk surga. Kenapa dia masih beramal, Pak? Ini kan harus penghukumannya ini harus diidentifikasi, maksudnya dipastikan dulu dia ini nantinya dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan, itunya dulu berarti kan. Imam nih, Pak, apakah harus pakai samping sikung satu, apakah harus pakai mukena? Mau kena kayak mau kagak kayak terserah. Nggak kejagat dia aja. Yuy. Kemarin ada santri itu dua, saya santri. Sekarang bapak yang datang. Bapak ya santri. Bapak santri. Bapak Jordi. Santri. Oh, Bapak santri. Gimana Jor? Sehat Jor? Alhamdulillah. Bagaimana satu, Pak? Sehat. Sebelumnya ini, Mbak, kemarin si Hamper dia mau ikut, mau nanya-nanya ke Bang Agil. Boleh, cuman jangan nanya yang aneh-aneh, kayak nanya kerjanya apa, jangan. Oke, katanya, Pak. Nanya apa nih emang lu? Gini. Nabi apa yang sering disebut, yang banyak sering disebut dalam Al-Quran, Pak? Kita tanya sama beliau itu. Sama Ridwan, sama Dedeng. Tanya sama Dedeng. Jawabannya Dedeng. Sama Sihab bisa sama. Gimana, Deng? Coba Siapa, Mbak? jawab dulu. Nabi Musa lah. Nabi Musa. Kayaknya. Enggak bohong, enggak kayak kata ulama sih Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak namanya disebut di Al-Qur'an. Berapa kali? Sebanyak 136 kali Nabi Musa itu disebutin. Baru dia ke bawahnya kayak Nabi Ibrahim, Nabi yang lain-lain. Itu kenapa, Deng? Kenapa? Oh, kenapa banyak disebut? Banyak disebut. Mungkin karena ininya panjang ya, sejarah Nabi Musa itu panjang. Nabi Musa juga kan pemimpin Bani Israel juga, terus ya penerima wahyu juga, terus apa namanya, beban dakwahnya berat juga gitu kan. Jadi ya dengan proses yang panjang itu sehingga banyak banyak dikisahkan gitu di Al-Qur'an, kebesaran Nabi Musa lah. Ngomongin kisah nih, Pak. Nabi Musa pernah sakit gigi ya, Pak ya? Itu siapa yang ngasih obatnya, Pak? Sakit gigi. Jadi kenapa Nabi Musa sering disebut di dalam Al-Quran? Iya. Ya gimana Allah aja, orang Allah yang punya. Karena Allah. Enggak begini. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Nabi Musa itu kan kaumnya itu luar biasa. Ya sebelum tadi ngejawab, nambahin dikit dah. Nabi Musa itu punya kaum memang sangat-sangat luar biasa, Bani Israel ini. Kalau kata orang Inggris mengeleleyed gitu. Nanyanya kebangetan nanya gitu. Nah, emang ada satu kisah tentang tadi Nabi Musa lagi sakit gigi. Jadi Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Dan kalau kita mah sakit gigi ke dokter gitu kan. Kalau Nabi Musa mah enggak langsung. Kalau Nabi langsung ngadu sama Allah. Jadi dikit-dikit ngadu nih, gitu Nabi Musa. Langsung ya minta sama Allah obatnya gitu biar ini. Akhirnya sama Allah disuruh ambil satu rumput lah gitu kan. Gitu nggak tahu tuh diapain, pokoknya disuruh dimakan apa dikunyah gitu. Sembuh. Gitu. Nggak lama sakit gigi lagi gitu. Diambil aja langsung sama Nabi Musa tuh. Rumput lagi gitu. Pas diituin lagi dipakein tuh rumput kagak sembuh. Iya gitu. Karena kagak izin dulu. Jadi emang Nabi Musa disebutnya kan kalamullah. Yang sering berkomunikasi lah sama Allah Subhanahu wa taala gitu, sering sampai istilahnya
pernah itu kan apa di Quran itu ada tuh Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Gitu di ayat kursi kalau nggak salah kan itu yang tadi ya. Gitu. Apa itu bunyinya? Wala naum itu. Gitu. Nah, Nabi Musa penasaran gitu. Ya Allah, maksudnya ini tidak ngantuk, tidak tidur nih bagaimana? Gitu, nanya lah gitu. Akhirnya Allah bilang sama Nabi Musa, kamu mau contohnya gitu. Dikasihlah suruh pegang kaca sama Allah tuh. Wahai Musa, pegang nih kaca gitu. Ada riwayat lagi pegang satu gelas diisi air. Gitu. Ada yang bilang pakai kaca nih. Jadi pegang kaca Nabi Musa jangan sampai jatuh katanya gitu. Nah dipegang nih Nabi Musa nih kaca nih, pas dipegang gitu kan 10 menit, 30 menit, sejam, terus nggak kesemutan, kegajahan. Nabi Musa ya udah ada lama gitu. Ini nih apa? Angin laut. Semilir. Ngantuklah Nabi Musa nih. Pas ngantuk gitu, jatuh tuh kaca pecah. Gitu. Akhirnya Allah bilang, nah begitulah maksudnya alam dunia. Istilahnya kalau misalkan gitu Tuhan itu tidur gitu, begitu tuh acak-acakan gitu. Jadi Allah itu ya tadi nggak ngantuk, nggak tidur gitu, dan tidak pernah salah. Itu tuh kunci, tidak pernah salah. Kalau kita mah boleh salah gitu, asal bisa diperbaiki kan gitu. Kalau Allah mah tidak boleh salah. Kalau salah repot. Iya. Jadi Nabi Musa intinya sering berkomunikasi gitu, kayak hal-hal yang menurut apa namanya kita terkadang kayak hal yang biasa gitu. Gitu. Jadi kayak sama cewek kan kadang, nah begitu tuh orang-orang tuh. Iya nggak? Pernah berarti? Katanya Maksudnya sering bercanda, bukan bercanda kayak bercanda gitu kan, komunikasi. Jadi karena apa namanya, karena kedekatannya gitu, kenikmatan yang luar biasa kan gitu kan, sering berkomunikasi dengan seseorang yang kita cintai, bukan begitu Pak Haji? Oh, jadi yang sering banyak disebut nama Tuhan tuh Nabi Musa kayak gitu. Nah, ngomongin Al-Quran. Kalau nama-nama kalau nama-nama surat di dalam Al-Quran itu bersifatan tauqifiyah apa gimana, Mendek? Tauqifiyah bukan, Mbak. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini kalau tauqifiyah ini kan yang namanya itu memang sudah diberikan oleh Allah lewat para rasul itu kan, lewat wahyu, memang diwahyukan. Jadi kalau tauqifiyah, kalau jadi pertanyaan tauqifiyah atau bukan, jadi ada ikhtilaf apakah nama-nama surat di Al-Quran ini adalah tauqifiyah atau memang sudah pemberian dari Allah, atau memang dibuat setelah surat itu ada, dikasih nama ini nih gitu. Jadi ada ikhtilaf ulama. Jumhur ulama mengatakan ya itu tauqifiyah, memang sudah wahyu gitu kan, berikut nama dan urutan suratnya gitu kan. Cuman mungkin penurunannya yang enggak sesuai urutan itu gitu kan. Karena seperti Al-Kamakol, Nabi itu pernah berkata, letakkan ayat ini di penghujung surat Al-Baqarah gitu. Berarti kan memang udah tahu nih namanya surat itu surat Al-Baqarah. Gitu kan. Terus juga siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat gitu kan. Ini kan berarti udah ada namanya. Gitu kan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa ini tuh sifatnya apa? Ijtihadiyah lah gitu. Dari hasil ijtihad gitu. Seperti kalau kita baca di beberapa cetakan Al-Quran itu ada yang nggak ada surat Al-Insan. Adanya surat Ad-Dahr gitu kan, sama aja tuh kan, jadi Al-Insan Ad-Dahr gitu kan. Itu sama-sama surat Al-Insan gitu. Jadi ada perbedaan lah ulama antara tauqifiyah atau bukan gitu kan. Cuman jumhur ulama mengatakan namanya, urutannya itu tauqifiyah gitu kan, memang sudah diwahyukan seperti itu. Pahamin deh. Paham. Jadi khilaf yang wedeng ya? Khilaf. Ngomongin khilaf. Gini, Pak. Nanya lagi nih, Pak, 20.000 ya, Pak. Utang boleh, Pak?
Kan Mbak pernah dengar nih Mbak, setiap orang yang bertauhid itu masuk surga. Kenapa dia masih beramal Pak? Surga dan Gak pernah. Miskin kaya neraka surga, miskin kaya neraka surga. jadi amal itu kan apa namanya artinya amal itu apa namanya bahasa Jepang. Jepang Iya, kerjaan. kerja. Bahasa Arab ya kan amila kayak gitu kan. Ada yang ya lah kalau dia udah diserap bahasa Indonesia kan amal lah gitu kan. Ada amal baik, ada amal buruk kalau kita itu kan. Tak amal. Tak Tak amal. kotak amal. Iya banyak gitu. Jadi mungkin lebih kepada ibadah mungkin ya. Gitu amal di sini mungkin lebih kepada ibadah apa gimana? Pekerjaan kan artinya amal tuh. Ada juga pekerjaan baik. Iya ibadah juga pekerjaan. Jadi kenapa beramal tetap beramal? Karena kita tidak hanya hidup di akhirat. Tidak hanya hidup di akhirat. Kan banyak manusia bilang kita tidak hidup di dunia saja, gitu. Kalau gua bolak aja lah, gitu. Kita tidak hanya hidup di akhirat saja. Maksudnya gini, kita beramal di dunia itu kan saling komunikasi, itu kan pekerjaan, itu kan interaksi, gitu kan. Terus apa namanya berbuat atau beramal baik, gitu. Beramal buruk, gitu kan. Taruhlah misalkan ibadah, gitu. Niatnya itu kan intinya bukan karena surga dan neraka, gitu. Intinya kan mendapatkan ridho Allah, gitu, mengenal Allah, gitu. Nah maka dari itu kenapa kita harus beramal? Kita nggak ujuk-ujuk kenal sama Allah kan begitu. Kita nggak ujuk-ujuk kenal sama seseorang. Ada prosesnya dulu. Kan proses itu kan amal juga. Gitu. Jadi kita mau kenal Allah, mau mendapat ridho Allah, gitu kan? Itu melalui proses itu. Proses Gitu. amal. Iya, proses ngamal. Nanti terbagi lagi yang dimaksud dengan ibadah itu kan ada ibadah mahdhah, ada ghair mahdhah, kan gitu. Nah, gimana? Ibadah madhab gar madhab gimana? Yang ada Ya mahdoh yang apa maktubah yang apa namanya yang memang harus diniatkan gitu kan. Mahdoh pokoknya mahdoh kayak sholat gitu kan, tuh sholat zakat yang mahdoh. Guer mahdoh ya selain itu tapi bersifat ibadah. Cuman nambahin yang tadi Bang Agil, nambahin riba. Nyambung sedikit yang Bang Agil tadi, yang Bapak Agil tadi kemana tadi orang udah bertauhid pasti masuk surga, tapi kenapa masih amal gitu kan? Karena memang perintah. Jadi berangkat awalnya itu kan dari situ, wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Jadi tidak serta-merta manusia jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Ibadah itu kan tadi dibahas. Ibadah adalah sebuah amal. Ya, maksudnya daripada diem ntar di dunia kalau nggak ngapa-ngapain, diem di interior gitu kan. Iya benar. Cuman kan gini juga, Mbak. Memang betul bertauhid itu miftahul jannah, la ilaha illallah itu miftahul jannah gitu kan. Kunci surga gitu kan. Yang bertauhid masuk surga. Cuman apa namanya melewati proses, bisa aja ke neraka dulu. Ada juga hadis yang bilang al-kamakol itu setiap kunci itu punya gigi. Dan kalau kunci nggak ada giginya, maksudnya nggak akan kebuka. Gigi itu yang kunci itu kan nggak pernah rata kan bawahnya tuh, yang kayak gerigi. Nah, punya itu. Ya jadi amal itu mungkin ketika kuncinya ini tauhid, amal itu ya gerigi itu. Jadi untuk memang fungsinya untuk membuka kunci itu. Kalau tauhidnya aja yang masuk kayaknya nggak kebuka. Sama hakikat daripada bertauhid harusnya amal, Mbak. Karena amal itu tadi mengesahkan Tuhan, apa-apa lillahi ta'ala. Jadi ya bekerja yang karena Allah, melakukan sesuatu, melakukan amal perbuatan karena Allah. Jadi hakikat tauhid ya beramal gitu. Dengan tujuan mengesahkan Allah. Jadi apapun pekerjaannya intinya mengesahkan Allah. Jadi kegiatan lah, pekerjaan. Lu nggak ngapa-ngapain juga kan repot. Iya, menang baik. Gitu. Jadi amal itu bekal dunia kata ya.
Iya. untuk menuju ke akhirat Iya. biar aman gitu Kak. Iya. Nah, biar selamat. Biar Nah, selamat. Gitu. Jadi tadi maksudnya intinya kenapa ada surga dan neraka? Surga itu adalah ridhonya Allah, neraka itu murkanya Allah. Gampang begitu dah. Gitu, kurang lebih, coy. Gitu. Kalau neraka Kang Dedeng punya kuncinya enggak? Kalau kunci surga banyak disebutin itu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Neraka ada kuncinya nggak, Mbak? Ada mungkin, Mbak. Nggak dikasih tahu. Bisa jadi. Jadi kalau kata Gus Bah itu orang yang masuk ke neraka itu aneh banget. Kuncinya aja nggak dikasih tahu tapi bisa masuk. Untungnya, gue kenalnya sama Ridwan. Muhammad Ridwan. Kalau sama yang lain belum. Jangan dah. Kok ini sih Pak? Begini ya, ngomong-ngomongin tadi kata Kang Deleng kan bisa jadi nanti dimasukin ke dalam neraka dulu, dibersihin dulu gitu kan. Kayak kemarin ngobrol sama apa namanya Sihab sama Perry itu kan apa namanya dibersihin di neraka dulu gitu. Nah, ngomong-ngomong ngebersihin nih gitu kayak baju gitu kan, baju kotor makan apa namanya dicuci dulu gitu. Baru masuk lemari. Nah, masuk lemari gitu kadang nih, ada saudara dulu nih masih kecil di sono di Tangerang. Ngambil bajunya langsung dibegituin tuh dibetot. Iya, ditarik. Sama lu juga masih. Masih Pak. Gitu. Karena kayak itu loh. Gak ada sulit langsung masukin aja. Kadang-kadang kayak itu Kata emaknya begini, tenang tong katanya, mak lu mah demen beberes katanya. Jadi udah dimasukin ke dalam lemari, udah dimasukin ke surga, masih diberesin juga kan. ngomongin neraka, Mbak. Jangan. Gibah neraka. Ngomongin neraka nih, Mbak. Neraka itu emang kayak api apa gimana, Mbak gitu, Pak? Kalau kata si Bahlul nih, ntar dicek videonya aja. Iya, Gimana orang suka di atas udah. Gitu. Neraka itu apa namanya daripada dosa-dosa orang itu. Ya, yang bikin panas itu adalah dosa-dosanya. Jadi neraka mah nggak panas sebenarnya. Kayak istilah belatung ada di dalam cabe gitu. Dia kan kepanasan. Iya kan? Gitu. Walaupun ada di dalam cabai dengan panasan tuh belatung tuh sama neraka juga panas karena dosa-dosa si orang tersebut. Makanya tadi kan makin sini makin kurang dosanya nanti dimasukin ke lemari. Gitu. Dimasukin ke lemari ke surga. Kata yang gading tadi begitu. Iya tadi ada yang masukinnya langsung dilempar gitu ke surga. Tapi nggak tahu tuh masih ada capnya apa nggak tahu. Iya duluan nggak apa-apa. Oh, baik Bapak ya. tahu ya. Mau nanya lagi nih Bang Dedeng. Ya. Teman ada titip pertanyaan. Oh titipan. Nah, titipan Satu tanya. pertanyaan goceng. Matung. Titipan biar kayak goceng. Bukan di sana aja gitu. Menurut Kang Dedeng, Pegang mulut. kungsa menurut pandangan Islam kayak gimana? Maksudnya hukum batasan aurat dalam sholat. Khunsa Mbak. Nanti bencok banci teh ya banci yang beneran banci gitu kan khunsa. Bukan bagi yang sekarang, Bang. Bukan yang laki-laki feminim kemayu gitu atau perempuan yang kelaki-lakian gitu. Ini mah yang muskil sama guer muskil yang guer muskil tuh yang itu yang mungkin yang kebanyakan sekarang kayak laki-laki berpakaian layaknya perempuan gitu kan berperilaku seperti perempuan. Kalau yang muskil memang dia mempunyai dua kelamin gitu kan ada laki sama perempuan. Berarti pandangan tinjauan hukum gitu. Dilihat dari kecilnya berarti kalau ini kan harus penghukumannya ini harus diidentifikasi, maksudnya dipastikan dulu dia ini nantinya dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan, itunya dulu berarti kan mungkin bisa dilihat dari kecilnya. Kalau dia ternyata lebih dulu head gitu kan daripada jakun ya dihukumi sebagai wanita gitu kan.
Maksudnya dilihat dari baliknya itu dia head atau tumbuh jakun gitu, atau dia mimpi basah keluar air mani dari kemaluan laki-lakinya itu. Kalau seperti itu dia laki-laki, tapi kalau dia haid itu perempuan, bisa dari situ. Mungkin panjang lebarnya di Yaqutun Nafis ada. Ya mungkin itu batas aurat ya, nanti itu kalau udah dipastikan dia perempuan ya, maka auratnya jami badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Kecuali fisolati, maksudnya di dalam sholat, kecuali seluruh badannya itu aurat kecuali telapak tangan dan wajah di dalam sholat Syafi'iyah. Cuman kalau nggak sholat mutlak semua bagian daripada tubuh wanita itu aurat gitu. Kalau laki-laki ya itu surah warubah. Jadi dilihat dari condongnya perempuan sama Laki-laki. Sama laki-laki gitu ya. Waktu baliknya itu gitu. Kalau yang sekarang kan udah jelas, maksudnya sekarang mah laki-laki misalkan gitu kan, cuman ya jadi berperilaku seperti bagaimana layaknya wanita gitu kan, itu mah tetap dihukumi laki-laki gitu kan. Kalau yang khunsa yang muskil yang memang betul-betul punya 2 alat kelamin itu bahkan dia nggak bisa maksudnya jadi imam sholat untuk laki-laki gitu kan. Suarul qudwati tisun. Kalau mau jadi imam nih, Pak, apakah harus pakai samping sikung satu, apakah harus pakai mau kena? Mau kena kayak mau kagak kayak terserah. Tadi kalau cewek mau kena mau kagak. Iya tadi kalau lebih ke Khunsa boleh tuh sih ngimaman wanita? Boleh, Bang. Sah. Boleh. Sah ngimaman wanita. Yang nggak boleh temenang ya. Ngimami laki-laki. Nanti kalau dia condongnya ke wanita, ya pakai ini, berarti pakai mukena. Kalau memang untuk ini ya, untuk khunsa, berarti kalau dipastikan, maksudnya dipastikan bahwa dia wanita ya pakai mukena. Kalau laki-laki boleh pakai mukena kalau mau. jadi persentasenya 50-50 lah gitu. Jadi kalau 49-nya lebih ke laki-laki berarti dia perempuan. Kena di samping. Cuma gitu. Tapi sebetulnya gampang nandainnya. Kalau yang lebih menonjolnya yang bawah berarti laki-laki. Kalau yang lebih menonjolnya yang atas berarti perempuan. Lo mau kena mau kagak. Iya terserah. Yang ribet kan yang 2 alam gitu. Iya, ambibi. Maksudnya pasti yang namanya Syihab gitu. Pas malam namanya Sipa. Terus yang tebot. Ini agak beda, biasanya kan siang Yanto, malam Yanti. Ada Iya. kan. Kayak di sana ada gitu. Tapi polanya sama. Malam gitu kan. Tapi kan malam-malam tuh ada di Taman Lawang apa dulu gitu. Tahu nggak Taman Lawang? Enggak. Ada di sana. Lawang Taji, tahu Lawang Taji. Gitu. Punya tato. Tadi apa namanya pakai pakaiannya kayak perempuan malam tadi. Yanti Yanto gitu. Malam dia Yanti punya tato. Di belakang. Malam Yanti, siang Yanto. Gitu. Kalau malam tatonya ada, tato bajai. Bajai. Iya. Kalau siang nggak ada. Katanya siang lagi narik katanya. Kalau mogok pasti ada, Pak. Kalau mogok kenapa kalau mogok bajanya, Pak? Masih ada katanya, Pak. Tapi ada siang nggak ada, siang tetap ada katanya, Pak. Iya. Supirnya nggak ada, libur tetap nggak narik. Ada lagi? Ada, Pak. Cukup ya? Cukup ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama kan tadi apa namanya? Nabi yang paling banyak disebut itu Nabi Musa alaihissalam, kalamullah. Terus apa namanya tadi? Yang kedua surah ya. Tadi nama-nama surah tadi udah dijawab. Yang ketiga tadi pertanyaan amal gitu kan. Yang keempat yang khunsa gitu. 4 aja nih berarti. Oke siap gitu. Mungkin lain waktu kita berjumpa kembali. Insyaallah, Pak. Iya gitu. Panjang umur ya. Amin. Amin.